Selamat pagi Bu. Pagi Pak, ayo Pak silakan dulu. Ya, dengan Bu Afira. Iya betul saya sendiri. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat gimana Pak? Sehat. Alhamdulillah juga sehat. Mungkin bisa langsung saja ya Bu. Sebelumnya nama saya Brian Akbar. Di sini selaku utusan dari perusahaan Bri Logistik. Yang mungkin kemarin sudah berhubungan dengan Ibu Oh komunikasi. iya bener, kita udah janjian ya sebelumnya Oke. Jadi tujuan saya ke sini mungkin langsung saja ya Bu untuk menawarkan layanan jasa dari perusahaan kami yaitu Bri Logistik. Mungkin Ibu sedikit banyak sudah tahu tentang Bri Logistik karena kemarin juga saya yakin sudah disampaikan juga ya oleh rekan yang menghubungi kepada Ibu gitu. Jadi Bri Logistik singkatnya adalah sebuah perusahaan atau layanan pengiriman barang terutama alat berat yang melakukan pelayanan dengan pengangkutan dan pengiriman alat berat itu secara handal melalui jaringan perusahaan yang berkualitas dan tentunya kami memiliki jaringan-jaringan transportasi yang sangat banyak. Selain itu Bu, kami juga memiliki pengalaman bertahun-tahun, bukan hanya mungkin anak kemarin sore seperti perusahaan-perusahaan yang ada gitu, tapi kami juga memiliki pengalaman yang sangat banyak dan tentunya reputasi kami dibangun atas komitmen dan atas kerja yang sangat tinggi seperti itu. Ini berarti perusahaan penyedia jasa logistik ya? Ya. Pas banget sih sebenarnya, soalnya dari perusahaan kita tuh lagi nyari banget penyedia layanan jasa logistik itu karena kita mau ada ini sih pengiriman alat berat itu ke ibu kota Nusantara Baru. Nah emang kita sebenarnya nyari juga gitu. Jadi kalau dari di logistik sendiri gimana ya kira-kira sistem pengirimannya gitu? Soalnya ini kita tuh alat berat itu masih yang mau dikirim. Ya. Oke. Mungkin kebetulan sekali ya Bu, karena perusahaan kami juga bergelut di bidang itu, terutama di alat berat. Nah, berdasarkan pengalaman kami ya Bu, untuk prosedur-prosedur yang kami lakukan ketika melakukan pengiriman barang di alat berat itu yang pertama akan kami cek terlebih dahulu alat berat yang Ibu kirimkan gitu. Jadi kami akan melakukan body checking, kami akan memeriksa secara lengkap, secara keseluruhan. Kemudian ketika sudah aman, sudah sesuai dengan kriteria untuk melakukan pengiriman, akan kami masukkan ke dalam truk trailer yang ukurannya besar, ini betul juga ya. Nah itu, setelah itu ketika sudah masuk ke dalam truk trailer, truk itu akan membawa barang tersebut, alat berat tersebut ke pelabuhan untuk dimasukkan ke dalam kapal. Nah di kapal itu nantinya akan membawa dari mungkin lokasi kita sekarang di Semarang akan langsung dibawa ke di IKN ya Bu. Di IKN itu akan ke pantai terdekat atau pelabuhan terdekat itu di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Nah setelah itu baru setelah kami turun di Banjarmasin, truk tersebut akan langsung menuju ke lokasi dari mitra ini. Oke baik. Ini kan karena emang kita transit di luar pulau, kita bisa ada transit dan dikirim tuh di luar pulau. Nah kalau misalkan tadi kita ada transit dulu itu kira-kira sistem maksudnya nanti di trackingnya gimana ya? Soalnya kan ada juga ya konsepnya alat berat kehilangan atau ada segala macamnya. Ya, itu yang pasti menjadi ketakutan dari beberapa calon mitra kami sebelumnya juga seperti itu Bu. Itu mengenai tentang takutnya barang yang kami kirim yang dari para klien kirimkan ternyata hilang. Kemudian bagaimana tanggung jawabannya gitu. Nah Ibu nggak usah takut ketika barang-barang nanti yang dikirimkan itu di setiap titik dan selama rute tersebut kami menyediakan agensi atau beberapa layanan kerjasama dengan beberapa pihak itu. Jadi nanti setiap di lokasi transit tersebut akan kami update perkelanjutannya, perkembangannya mengenai barang yang dikirimkan. Jadi akan kami kabari, mungkin Ibu bisa mengeceknya melalui website kami, bisa dicek secara rutin, secara berkala juga, jadi bisa dipantau secara langsung sejauh mana barang yang sudah Ibu kirimkan. Nah mungkin ada ketakutan lainnya juga mengenai misal karena mungkin di IKN ya Bu contohnya gitu, melewati laut gitu ya kan antar pulau gitu, itu ada ketakutan mungkin terkena badai, cuaca atau kejadian-kejadian terduga gitu. Nah kami juga bekerja sama bersama asuransi, perusahaan asuransi yang terpercaya. Jadi di dalamnya nanti Ibu nggak usah takut resiko ketika barang mungkin rusak atau hilang atau bahkan mendapatkan kerugian yang sangat besar gitu, Ibu nggak usah takut karena kami juga menyediakan jasa asuransi. Nah lebih lengkapnya kami juga menyediakan mungkin di sini
bisa dipertimbangkan terkait kelebihan keuntungan dari perusahaan kami seperti itu. Jadi emang di tadi tempat nasi itu emang ada agensi dari bisnis gitu ya. Ini sih sebenarnya beneran menjadi concern kita banget dan itu cukup membantu ya, ternyata di tiap titik berarti ada pihak dari kanannya juga gitu ya. Ini emang saya lumayan kalau dari saya sendiri lumayan tertarik, cuma kalau Pak nanti mungkin boleh saya laporkan ke manajer saya dulu, kita diskusi lagi saya sama manajer saya buat kelanjutan gimana nih, saya boleh kasih ke dia ya. Boleh. Diskusi mas nanti gitu, paling kita diskusi dulu ke mereka, baru nanti deal-dealnya gimana selanjutnya di saya kabar. Baik Bu, mungkin nanti untuk jika ada pertemuan selanjutnya atau janji nanti kita bertemu lagi untuk membahas progres selanjutnya lagi, boleh disampaikan saja Bu. Oke, baik, nanti emailan yang biasa aja ya. Oke. Mungkin cukup sekian saja Bu. Terima kasih Bu telah menyediakan waktunya. Sama-sama, Mas, saya juga makasih banyak Oke. udah disampaikan. Semoga ini ada progres selanjutnya. Juga menjadi langkah awal untuk kerjasama kita ke depannya. Oke, baik, Mas. Saya langsung aja Bu. Iya. Terima kasih. Mari Bu. Dengan perwakilan dari PT Bulog. Ibu Yola ya? Ya, benar. Nah, silakan dulu. Asik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kinerja sibuk sekali Ibu. Lumayan ya, akhir pekan ini masih banyak yang harus dikerjakan. Jadi terlihat sangat sibuk gitu. Semoga sehat selalu ya Ibu. Amin, terima kasih. Jadi saya Febri dari Bulog ingin melanjutkan diskusi yang telah tim kami jelaskan beberapa bersama untuk melanjutkan pengangkutan alat berat ke IKN. Jadi mungkin ada beberapa masalah yang ingin Ibu jelaskan. Oh iya, terima kasih Mas Febri sebelumnya atas waktunya. Dari staf kami juga telah mencari terkait perwakilan kemarin dari PT Bulog mengenai prosedur kerjasama yang ditawari oleh PT Bulog gitu. Mungkin saya memberi informasi sedikit gitu ya, bahwa PT Bulog ini sebelumnya 2 tahun yang lalu mengalami kendala atau masalah yang terbilang cukup besar gitu, dimana perusahaan kami ini bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi lain, di mana perusahaan tersebut mengangkut alat berat perusahaan kami ke tempat tujuan gitu. Nah, dikarenakan menggunakan alat transportasi kapal dari perusahaan ekspedisi tersebut, ternyata kapal yang diangkut itu tenggelam gitu. Makanya ini bilang memakan biaya yang cukup besar gitu kepada perusahaan kami gitu. Sangat disayangkan perusahaan ekspedisi tersebut mengalami kendala tersebut. Baik, saya juga merasakan apa ya, rasanya yang dirasakan, apalagi itu dalam biaya yang besar itu. Kami ingin menawarkan bahwa solusi yang terbaik adalah bekerjasama dengan ekspedisi kami, karena ekspedisi kami sudah menjamin bahwa SOP dari awal sampai akhir seperti itu sudah jelas untuk menjamin keselamatan barang sampai tujuan seperti itu. Kemudian kita juga menawarkan asuransi atau perjanjian kontrak bahwa perusahaan kami akan mengganti atau bertanggung jawab atas kesalahan atau kecelakaan yang terjadi pada pengiriman pada saat pengiriman seperti itu. Iya, begini Mas Fadli. Namun terjadinya kapal tersebut bisa tenggelam dikarenakan dari perusahaan ekspedisi lainnya itu yang bekerjasama dengan kami memasuki atau membawa alat berat perusahaan kami secara overload. Jadi mungkin itu penyebab utama yang menjadi kapal tenggelam. Karena telah teridentifikasi bahwa kapal tersebut itu memang membawa alat berat yang overload seperti itu. Namun dari PT Bulog sendiri, apakah dapat menjamin hal tersebut? Dari PT kami sendiri, di Bulog sendiri bisa untuk menjamin bahwa tidak adanya overload seperti itu, Bu. Apalagi kan ini berkaitan dengan kapal gitu. Kapal tersendiri itu bisa menempuh berapa bobot yang sesuai dengan apa yang dibawanya seperti itu. Maka sesuai SOP yang kita miliki, kita akan menentukan kapal mana yang akan membawa alat berat sesuai dengan bobot yang
direkomendasikan seperti itu, maka ibu tidak perlu khawatir apabila bekerjasama dengan Brewlog itu dalam penganggaran alat berat ke KM seperti itu. Baik, mungkin yang setelah kita ketahui ya bahwa PT Brewlog ini bukan perusahaan baru gitu, karena ini perusahaan yang sudah terbilang cukup lama. Nah, tentunya juga telah menjalin relasi kerjasama dengan perusahaan lain mungkin cukup banyak ya pengalamannya. Jadi ini Mas Febri, apakah kamu boleh tahu mendapatkan sedikit informasi dari PT Brewlog? Apakah terdapat kendala pada saat keberjalanan kerjasama dengan perusahaan lain sebelumnya? Baik, kita kan udah berjalan beberapa tahun seperti itu. Pastinya ada kendala, tetapi di balik itu sudah banyak review yang baik untuk perusahaan kami bahwa perusahaan tersebut senang bekerja sama dengan kami. Kembali lagi ke permasalahan ada atau tidak, artinya ada, apalagi bisa kaitannya dengan alam seperti itu yang kita tidak bisa prediksi alam tersebut baik-baik saja, tenang ataupun bisa terjadinya badai seperti itu. Nah, tapi kita sudah mengantisipasi dengan adanya SOP yang sesuai dengan perusahaan kami bahwa bisa meminimalisir resiko yang terjadi apabila adanya badai seperti itu. Apalagi ini kan di tengah laut ya Ibu, makanya kita benar-benar memperhatikan SOP tersebut untuk meminimalisir resiko bahwa kapal tenggelam maupun barang yang akan bisa kehilangan atau seperti itu. Baik, mungkin cukup memberikan feedback kepada saya ataupun perusahaan bahwa mencerminkan ini sendiri bahwa PT Brewlog ini memberikan rasa aman kepada setiap partner kerjasamanya gitu ya, rasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan seperti itu. Ya, betul seperti itu Bu. Jadi kerasaan dari ibu dan perusahaan rasakan mungkin kita bisa menghandle itu dan menjamin bahwa kita bisa berjalan baik seperti itu. Seperti itu. Mungkin itu aja sih yang bisa kami berikan, bahwa ada asuransi, ada SOP yang bisa meminimalisir risiko seperti itu. Mungkin kalau ada lagi yang perlu disampaikan silakan Bu. Mungkin saya rasa sih biasa juga cukup untuk diskusi pada pertemuan hari ini. Selanjutnya untuk terkait lebih tepatnya kontak sama kita, disarankan untuk nanti saya akan memberitahu kepada staf saya untuk memberikan schedule kepada CEO perusahaan kami secara langsung agar dapat berdiskusi dengan perwakilan dari PT Brewlog itu sendiri. Baik Bu, ntar kita backup dengan mengirimkan email kepada Ibu ke perusahaan, kemudian kita juga siap untuk kapanpun untuk bekerjasama seperti itu. Semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan baik. Itu. Oke, terima kasih Mas Febri atas waktunya saya yang terima kasih telah ya Mas Febri beri waktu di sela-sela waktu yang padat dari Ibu. Terima kasih Ibu. Iya, terima kasih. Karena saya ada agenda selanjutnya, saya izin pamit duluan ya Mas Febri. Terima kasih Ibu atas Selamat pagi Bu Jessica. Mbak siapa yang ngobrol dong? Saya Salsabila selaku Sales Eksekutif dari Biologistik. Tujuannya untuk apa ini kalau boleh? Oke, baik. Di sini saya akan mendiskusikan keberlanjutan tentang proyek perusahaan ibu dengan proyek perusahaan jasa dari Biologistik itu sendiri. Oh ya, kemarin Mbak Yola sempat menyampaikan saya. Oke, di sini kami akan menawarkan beberapa keuntungan yang akan perusahaan Jessica dapatkan jika menggunakan jasa dari Biologistik. Mungkin bisa diperiksa dulu. Nah, Brewlog sendiri tuh banyak memiliki keuntungan. Yang pertama itu ada terintegrasi dengan sistem informasi yang terbaru. Yang kedua, harganya itu ditawarkan sesuai dengan kualitas. Yang ketiga itu cabangnya sudah tersebar di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir itu ada asuransi di setiap jasa pengiriman. Oke, untuk harganya sendiri setiap dilakukan
pengiriman jasa karena perusahaan Jessica sendiri kontraktor, kita menawarkan harga 50 juta setiap jasa yang akan kita lakukan. Ini sebenarnya saya pernah mengalami kendala ya, itu saya juga memang kerugian yang besar, maksudnya dari segi biayanya kalau misalnya yang pasti kerugiannya besar banget ya. Nah itu yang bikin saya jadi sama teman-teman. Oke, baik. Memang kalau seperti itu susah ya Bu, apalagi mempercayakan jasa logistik itu emang susah ya, karena harus menemukan jasa yang tepat. Oleh sebab itu di logistik di sini itu ingin menawarkan jasa kepada Ibu. Nah, kalau boleh tahu kapal yang terjadi dengan produk itu tuh, produk itu bagaimana ya? Mungkin tenggelam atau apa? Kalau saya dengar dari Mbak Yola itu katanya bilang kalau misalnya kapal itu tenggelam karena overload. Dan sebenarnya kan sudah ada kontrak dan perjanjian yang lain ya. Cuman saya nggak tahu kenapa kok tiba-tiba barang-barang gitu kan yang harusnya mungkin dikirimkan 2 kapal tapi jadi hanya 1 kapal aja. Jadinya dia di tengah sana itu tenggelam, apalagi waktunya berbeda gitu. Boleh tahu Bu, pengirimannya dari mana? Kemana? Pengirimannya ke Batam waktu itu. Ya untuk karena di situ kan merupakan jalur yang lumayan ekstrim ya Bu, apalagi melewati Selat Kalimantan. Jadi di sini untuk Brijek sendiri itu mempunyai sistem otomatis, jadi itu tidak perlu khawatir jika suatu saat barang itu akan tenggelam, dan Brijek sendiri memiliki asuransi untuk setiap jasa pengiriman. Mungkin nih Mbak, kalau misalnya saya akan bekerjasama gitu kan sama perusahaan itu, misal terjadi hal seperti itu lagi, apakah ada jaminan Ada pastinya Bu, karena di poin terakhir itu ada asuransi, jadi itu tidak perlu khawatir. Dan untuk yang berkas disiapkan seperti itu, jika produk itu memiliki kecacatan, kita akan mengganti full apa yang membuat itu cacat dari produk itu. Jika produk ini kami akan mengganti 100% produk dengan uang jika produk itu tenggelam. mungkin bisa dikasih detail harganya berapa gitu ya? Oke, kalau boleh tahu untuk pengiriman ini kemana ya? Ini saya mau ngirim ke IKN karena saya ada project ke sana. Bu, pas banget Bu, karena kebetulan kita juga banyak banget menerima ya Bu, pengiriman ke IKN, karena untuk Bri Logistik sendiri itu menerapkan standarisasi dari Jerman. Nah, jadi untuk pengiriman ke IKN sendiri, karena dari kami melewati Selat Kalimantan ya Bu yang cukup ekstrim, kita tetap menggunakan tarif yang bisa dibilang cukup relatif mahal, namun dengan sistem yang paling baru gitu. Jadi ibaratnya itu Ibu tidak perlu khawatir gitu. Jadi untuk harganya sendiri 80 juta tiap produk yang akan dikirimkan. 80 juta itu setiap produk Iya, dikirimkan. Dari Mbaknya sendiri bisa ngasih ini guys, diskon atau sesuatu hal yang bikin saya lebih tertarik dengan jasa dari Mbak ini sendiri? Nah, untuk diskon tuh bakal ada nih Bu, kalau misalnya Ibu tuh berlangganan terus dengan Bri Logistik, dan seperti yang tadi sudah kami jabarkan, dan kami tuh akan menawarkan asuransi, jadi Ibu tidak perlu takut, jadi tidak perlu galau, produknya gimana nih, produknya seperti apa, jadi tidak perlu khawatir. Baik, 80 juta untuk per produk yang Iya, untuk produknya sendiri Ibu ingin mengirimkan berapa produk? Untuk pengiriman sendiri pastinya saya banyak sih Mbak, karena kan ya proyeknya lumayan besar banget ya, jadi pastinya saya bakal banyak banget di atas 10. Oh, 10. Ya, baik, kalau untuk itu jika Ibu melakukan kerjasama selanjutnya, mungkin Ibu akan mendapatkan potongan gitu, mungkin 10%, jadi hanya terkena 70 juta per produk. Mungkin boleh kali Iya. saya coba ikut. Kalau mungkin saya bisa mempercayakannya lagi, saya akan Iya, ya. mungkin untuk selanjutnya kita bisa saling Iya, ngobrol aja, bisa ya. langsung. Iya, jika Ibu tertarik bisa langsung
buka di logistik dan tinggal ibu masukkan produk jenis apa beserta harga efektivitasnya, dan tinggal habis itu kabari saya karena merupakan produk yang cukup mahal ya Bu, dan ibu tetap mempercayakan kualitas. Oke, nanti mungkin saya bakal kabarin ke Mbak Sabi ya, karena di bisnis juga saya juga udah rapat, jadi ya mungkin Ya, baik, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya. terima kasih Mbak Sabi. Terima kasih.